Saya boleh minta waktu untuk sholat istihara, Pak, Bu. Gadis itu menunduk, perasaannya campur aduk. Hancur, sedih, kecewa menjadi satu. Ingin menolak tetapi tak enak dengan Pak Nur yang nanti merasakan kekecewaan. Jemari lentiknya menggenggam erat gamis yang dia kenakan. Berharap pria tua itu mengasihaninya dengan memberikan tenggat waktu untuk mendapatkan jawabannya. Saya butuh waktu untuk memantapkan jawaban saya, Pak Nur. Nikah itu bukan soal main-main lagi. Membina rumah tangga dan hidup bersama orang baru di bawah atap selama waktu yang cukup lama tidaklah mudah. Butuh kesiapan, kedewasaan mental, materi juga. Jadi dengan penuh sangat biarlah saya sholat istihara dan meminta jawaban kepada Allah. Biarlah Allah yang menunjukkan apa yang harus saya perbuat. Jika Allah meridhoi akan saya terima pinangan Bapak. Jika tidak, mungkin ada rancangan Allah yang terbaik untuk kita, Pak, katanya dengan suara yang diberanikan. Padahal jemarinya dengan kuat menggenggam gamis. Salivanya selalu susah untuk ditelan di sela-sela pembicaraannya. Kuat-kuat rasa takut itu menyeruak ke hati sang gadis yang memiliki nasib yang tidak terlalu beruntung. Pak Nur menatap wajah Syifa yang saat itu langsung menunduk setelah berucap panjang lebar itu. Kemudian menghela nafas. Tangan kekar yang hitam itu mengambil gelas dan menyesap isinya. Sejak beberapa menit yang lalu, ibu sibuk mencari gula hanya untuk membuat teh untuk jamuan Pak Nur. Pak Nur tersenyum, kemudian mengangguk. Iya, Nduk, saya tahu perasaanmu, tapi tolong dipikirkan lagi ya, Nduk. Syifa tersenyum, tetapi hatinya pilu. Apakah dia akan selalu menjadi lilin yang menerangi sekelilingnya tanpa peduli akan tubuhnya yang dimakan waktu oleh apinya sendiri? Iya, Pak, insya Allah jawaban saya nanti diridhoi Allah juga. Tanpa basa-basi, Pak Nur pamit, mengangguk sekali dua kali kepada bapak dan ibu, kemudian tersenyum penuh arti kepada Syifa. Ketiga orang itu mengantarnya sampai di depan pintu. Kemudian pria dengan berkemeja batik coklat ditambah jas hitam itu masuk ke mobil. Memang tadi Syifa menolong pria tua itu saat tengah membawa sepeda motor. Namun dia tak menyangka jika orang tua yang dia kira tidak mampu itu malah lebih kaya darinya. Yang berbeda di sini hanyalah bukan Pak Nur yang mengendarai mobil itu, tetapi seseorang. Mungkin supir pribadinya. Bapak dan ibu mengantarkan kepergian Pak Nur dengan senyuman. Begitupun dengan tetangga yang saat itu tidak sengaja tengah berkumpul di warung samping rumah. Mereka menatap heran ke arah mobil yang saat ini sudah meluncur di jalanan yang belum diaspal. Setelah itu, menjadikan Syifa sebagai topik pembicaraan mereka. Syifa sedikit merengut, tetapi setelah kedua orang tuanya berbalik badan, cepat-cepat Syifa tersenyum, mencoba menghadirkan senyum tertulus yang dimiliki. Bapak membalas senyum, mengusap jilbabnya lembut, kemudian masuk ke kamar. Sedangkan ibu mengantarkan Syifa ke kamarnya. Dia tahu jiwa anaknya tengah terguncang. Syok seakan telah menyeruak ke ubun-ubun anak gadis yang baru saja masuk ke usia dewasa itu. Ibu duduk di ranjang, kemudian mengisyaratkan Syifa untuk duduk di sebelahnya. Tanpa pikir panjang, Syifa duduk di samping ibu. Perlahan jemari ibu yang lembut mengusap pipi Syifa. Bagaimana, Nduk? Apanya yang bagaimana, Bu? Pak Nur, lirihnya. Suaranya parau, menatap lekat-lekat anak gadisnya di bawah sinar lampu. Walaupun dia tersenyum, tetapi senyum itu seakan paksaan. Wanita tua itu bisa merasakannya. Terlihat jelas dari guratan wajah Syifa. Syifa istihara dulu ya, Bu. Sejak itu hanya sholat istikharalah yang senantiasa menemani sholat-sholat malam gadis itu. Di keheningan malam dia selalu sujud panjang, meminta jawaban kepada Allah tentang langkahnya yang hendak dia tempuh. Tepat di hari ke-10, Allah menjawabnya lewat mimpi. Sudah jawabannya, Nduk. Begitulah pertanyaan ibu setiap hari kepada Syifa setiap pagi. Hari-hari sebelumnya memang dia tidak bisa menjawab, tetapi
Tepat kali ke-10 ibu bertanya. Dia menjawabnya dengan mantap. Sudah Bu, semoga ini yang terbaik untuk Syifa, Pak Nur dan ibu bapak. Jawabannya apa Nduk? Ibu yang saat itu berdiri di depan pintu kini melangkah mendekati Syifa. Wajahnya menatap Syifa serius. Kalau Syifa menjawab nanti sekalian di depan Pak Nur bagaimana Bu? Syifa takut tidak adil. Apanya yang tidak adil Nduk? Ini ibumu Fa. Tidak ada yang harus disembunyikan dari ibu. Sejak kecil ibu sudah menyuruhmu agar menceritakan sekecil apapun yang kamu alami dan ketahui. Syifa menunduk, kemudian menggenggam erat-erat tangan ibu yang bergetar. Ibu, Syifa bukan anak kecil lagi. Berhentilah mencemaskan Syifa, memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya ibu pikirkan. Ibu menghela nafas, kemudian menatap Syifa dalam-dalam. Seharusnya memang begitu, Fa. Ibu terlalu mencemaskanmu. Ibu percaya dengan jawabanmu. Apapun itu untuk kebaikanmu nanti. Ba'da asar, Pak Nur datang lagi. Pria tua itu kali ini memakai jaket seperti yang dipakai saat pertama kali bertemu dengan Syifa. Suara klakson berbunyi saat Pak Nur turun untuk mengabari mereka. Kali ini ibu sudah menyiapkan jajanan itu terlebih dahulu, sehingga tidak perlu Epiek membeli jajanan di warung. Setengahnya sisa jajanan kemarin. Pak Nur kali ini tidak sendiri. Dia datang bersama seorang pemuda yang turun dari kursi kemudi. Tak sampai 2 menit lelaki tua itu dengan sang sopir sampai di rumah Syifa. Memang pelataran rumah mereka tidak terlalu luas, hanya beberapa meter sampai ke rumah. Awalnya seperti tamu kebanyakan, banyak yang dibahas Pak Nur. Jadi bagaimana di Syifa? Tanya Pak Nur setelah menyesap teh. Semua yang berada di sana menatap lekat-lekat Syifa, sadar akan dijadikan pusat perhatian. Gadis itu yang duduk di kursi dengan Pak Nur menunduk, tersenyum dan menghela nafas beberapa saat. Untuk duduk pun rasanya tidak enak, jantung gadis itu berpacu dengan cepat. Sepertinya mereka terlalu cepat memompa darah. Begitupun dengan Salifah yang susah sekali untuk ditelan. Dia memejamkan mata, merasakan detak jantungnya yang berpacu dengan cepat. Saat ini dia telah ditunggu oleh banyak orang. Gadis itu perlahan mengangkat wajahnya. Saya menerimanya, Pak. Pak Nur tersenyum, berbeda dengan bapak dan ibu yang terkejut. Ini semua sudah menjadi keputusanku. Aku hanya ingin tidak terlalu lama menjadi beban bapak. Aku ingin sedikit mengangkat beban berat yang dipikul bapak sendirian. Mungkin begitulah pikiran gadis yang tengah kalut itu. Walau separuh hatinya tidak rela. Jika dibandingkan, bukankah sewajarnya jika gadis itu mendapatkan seseorang pemuda yang seumuran dengannya? Jika di zaman ini mau dikata apa? Seperti perawan yang tidak laku hingga mau dinikahi oleh orang tua. Atau bahkan dia ada yang mengatakannya adalah seorang gadis matre yang menerima pinangan pria tua itu dengan mengambil seluruh hartanya. Dia tidak peduli dengan kabar yang akan beredar seantero dusunnya nanti. Menerima walaupun wajah. Belum sempat Pak Nur melanjutkan perkataannya sudah dipotong dengan Syifa. Dia menggeleng. Insya Allah Pak, saya tidak mempermasalahkan wajah. Jika bisa menuntun saya menuju jannahnya, insya Allah saya siap menerimanya. Begitupun dengan umur. Ucapannya seakan membelah langit sore. Tidak ada sesuatu apapun di sana. Semua diam menatap sang pusat perhatian yang senyumnya mengembang. Umur? Pak Nur terheran saat mendengar perkataan Syifa barusan. Seolah Syifa telah salah bicara. Gadis itu mengangguk patah-patah. Umurmu berapa, Rauf? Tanya Pak Nur kepada sopirnya. Semua kaget. Mata mereka bertiga terbelalak sempurna. Apakah aku akan dijodohkan dengan sopirnya? Tanyanya dalam hati. 24, Pak. Mata gadis itu semakin membulat, kini sempurna seperti bulan purnama. Papa? Tanyanya tak percaya dalam hati. Pipinya memanas, malu sudah menggerogoti jiwanya. Sepertinya kamu salah persepsi, Nduk.
Bukan saya yang melamarmu, tapi saya melamarkan anak saya. Lagi pula buat apa saya melamar seorang gadis? Saya sadar umur sudah tua, jadi tidak bisa neko-neko lagi. Maaf kalau saya tidak mengatakan ini. Astagfirullah, saya benar-benar lupa. Gadis itu buru-buru mengalihkan pandangan. Pipinya panas karena merah. Dia beberapa kali menghela nafas. Mengingatnya sungguh membuat wajahnya bersemu. Jadi bagaimana, Dik? Masih mau menerima? Semua mata menatap Syifa, tak terkecuali pemuda itu. Kali ini dia mendongak, memperlihatkan mata teduh dan wajahnya yang berparas tampan. Kali ini jantungnya berpacu lebih cepat dari sebelumnya. Bukan karena dia gugup atas jawabannya, tetapi mata pemuda itu seakan mampu menyihir hatinya, memaksa jantungnya untuk selalu berdegup dengan sangat kencang. Singkat cerita, seperti ada percikan cinta yang mengenai dirinya. Saya mau, kalau Mas Rauf mau, Pak. Syifa menunduk, debaran jantungnya kian meningkat seiring dengan bergulirnya waktu. Kini semua pandangan menatap ke arah Rauf. Pemuda itu tersenyum, kemudian mengangguk. Insya Allah mau, Pak. Sebenarnya Pak Nur sudah tahu jawaban anaknya, namun dia ingin Syifa mendengar langsung jawaban dari anak satu-satunya. Ibu dan bapak yang semula cemas kini mukanya berseri. Setidaknya bukan Pak Nur, mungkin begitu batin mereka. Pak Nur menatap Syifa yang masih gugup dengan terkekeh kecil. Mungkin kalian akan saling mengenal sambil jalan loh. Kok ini malah jadi kaku seperti ini? Bukannya tadi di Syifa sudah menerima Rauf? Syifa dan Rauf menatap Pak Nur bersamaan. Kapan kalian akan menikah? Bukankah semakin cepat akan semakin baik? Syifa diam membisu, seperti ada sebuah lem yang digunakan untuk merekatkan mulutnya. Kemudian dia melirik Rauf yang bahkan tak menatapnya sedikit pun. Aku terserah Papa, Rauf mengatakannya dengan wajah tersenyum. Tapi anehnya ada kekecewaan di matanya. Seakan dia memang jauh-jauh hari tidak menyetujui pernikahan ini. Atau itu hanya kecemasan seorang gadis yang baru menerima pinangan orang lain. Dia tidak tahu itu. Sesuatu yang akan menunggunya nanti. Bersambung.